Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Syiah. Nah, apa itu Syiah? Syiah ada secara bahasa adalah pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, Syiah ini ditunjukkan pada orang-orang yang menjadi pendukung ataupun pengikut Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut Asy-Syahrastani, Syiah ini adalah nama bagi kelompok yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka berpendirian bahwa keimanan atau kekhalifahan itu didasarkan pada pengangkatan ataupun pendelegasian yang baik itu dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi ataupun secara terbuka. Dan juga mereka meyakini bahwa keimanan itu tidak terlepas dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian munculnya aliran Syiah ini tidak terlepas dari salah seorang tokoh yang kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba, yaitu seorang pendeta yang Yahudi yang berasal dari Yaman, di mana dia ini berpura-pura masuk Islam dikarenakan ingin menghancurkan Islam, sebab ia tidak bisa menghancurkan Islam dari luar, sehingga ia mempunyai niat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, kemudian ada juga beberapa propaganda yang dilakukan oleh Ibnu Saba ini, yaitu ada al-wisoyah, yang mana arti al-wisoyah ini adalah wasiat. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya kekhalifahan ataupun imam sesudah beliau itu adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga ia diberi gelar al-wasi, yaitu orang yang diberi wasiat. Kemudian ada ar-raja'ah. Arti kata raja'ah ini ialah kembali. Ibnu Saba ini menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak boleh kalah dengan Nabi Isa. Jika Nabi Isa kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad lah yang lebih pantas untuk itu. Dan dia juga mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pun juga akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Kemudian ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Saba ini juga mempropagandakan bahwa di dalam mempropagandakan paham bahwa di dalam tubuh Ali itu bersemayam unsur ketuhanan. Kemudian sekte-sekte Syiah dan juga pahamnya. Ki Haji Sirajuddin Abbas menyatakan bahwa Syiah ini terpecah menjadi 22 golongan. Di antaranya yaitu ada Syiah Sabaiyah, yang mana Syiah ini adalah pengikut dari Abdullah ibnu Saba tadi, yang mana sekte Syiah ini termasuk yang Galiyah, yaitu Syiah yang keterlaluan ataupun yang berlebih-lebihan. Yang mana di samping mereka ini mempercayai bahwa Nabi Muhammad dan Ali akan kembali di akhir zaman nanti, mereka juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril ini telah salah dalam menyampaikan wahyu, yang mana seharusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqafi, yang mana golongan ini tidak mempercayai adanya roh Tuhan di dalam tubuh Ali, namun mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah yang maksum dan mendapatkan wahyu. Kemudian ada Syiah Imamiyah, yang mana Syiah ini yang percaya kepada imam-imam yang ditunjukkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang dari Ali bin Abi Thalib dan sampai 12 orang imam keturunannya. Kemudian ada Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini yaitu Syiah yang percayai hanya 7 orang imam saja, yaitu dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan juga diakhiri dengan Ismail bin Ja'far As-Siddiq, yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman nanti. Kemudian ada Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mana Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak gulat ataupun yang tidak ekstrim lah gitu. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,
walaupun mereka berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia dari ketiganya ini. Mengenai pelaku dosa besar, mereka ini berkeyakinan apabila mereka mati sebelum bertaubat, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Kemudian ada Syiah Karamitah, yang mana Syiah Karamitah ini yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya atau sembarangan saja. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka, haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah, maka menurut mereka tidak perlu lagi untuk melaksanakan sembahyang, sholat, puasa, dan juga yang lainnya. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Nah, yang pertama itu sejarah Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah ini tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang telah ada sebelumnya, yang mana aliran ini berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, yaitu salah seorang murid dari Hasan al-Basri di Basrah, atas pemikiran yang dilontarkan oleh Khawarij tentang pelaku dosa besar, yang mana ketika Hasan al-Basri ini bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij, kemudian dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar ini bukanlah mukmin dan juga bukan kafir, yang mana mereka ini berada dalam posisi antara mukmin dan juga kafir, yaitu orang yang fasik. Kemudian Wasil ini memisahkan diri dari jemaah Hasan al-Basri ini, dan gurunya ini secara spontan mengatakan bahwa Wasil telah memisahkan diri dari kita semua. Karena pemikiran yang dikembangkan oleh Wasil ini, maka menjadi sebuah aliran oleh anggota jamaah Hasan al-Basri yang dinamai dengan Mu'tazilah ini, yang mana corak pemikiran dari kalam Mu'tazilah ini lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini terkenal dengan aliran kalam rasional. Mereka menamakan dirinya sebagai ahlu at-tauhid, yaitu menjaga keesaan Allah, dan ahlu al-adl, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa akan keadilan Tuhan. Aliran Mu'tazilah ini juga sempat dijadikan sebagai aliran resmi pada pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Kemudian ada juga Al-Mu'tasim, yaitu 218 sampai 227 Hijriah, dan Al-Wasiq, yaitu 227 sampai 232 Hijriah, dan berakhir pada masa Al-Mutawakkil, yaitu 234 Hijriah. Sehingga pengaruh dari aliran Mu'tazilah ini menjadi lemah dan digantikan dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajaran Mu'tazilah ini dituangkan dalam Al-Ushul Al-Kamsah, yaitu ada 5 dasar ajaran, yaitu ada tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana menurut kaum Mu'tazilah ini apa yang dikatakan sifat itu adalah tak lain itu adalah zatnya sendiri, dari zatnya sendiri. Kemudian Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk. Kemudian yang ketiga, Al-Quran, Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, karena Allah tidak akan dapat dijangkau oleh mata. Kemudian yang kedua, keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan ini adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia,
Manusia bisa mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Jadi manusia ini bisa mengerjakan apa yang dikehendakinya. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya, ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia ini. Apabila manusia ini berbuat baik, maka Allah akan berikan balasan pahala, dan apabila manusia ini berbuat buruk, maka Allah akan memberikannya dosa dan juga siksa. Itulah yang dianggap adil oleh Mu'tazilah, karena manusia ini mempunyai akal untuk mempertimbangkan segala sesuatu perbuatan di dalam hidupnya, dan perbuatan manusia itu murni dari diri manusia itu sendiri, karena menurutnya Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia itu. Kemudian ada janji dan ancaman. Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, yaitu memberi pahala kepada orang yang telah berbuat baik dan menimpakan azab kepada orang yang telah berbuat buruk. Manusia dengan kemampuan akalnya ini dapat memilih berbuat baik ataupun buruk. Apabila mereka berbuat baik, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, dan apabila mereka berbuat buruk, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa selama-lamanya. Kemudian ada posisi di antara dua posisi. Nah, karena prinsip inilah Wasil bin Atha tadi memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Karena menurut pendapatnya, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, bila ia tergolong mukmin, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga bukan kafir, melainkan menjadi orang yang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan juga iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Orang mukmin melakukan dosa besar dan mati atas dosanya, maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi hukumannya itu diringankan, nerakanya tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Kemudian ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa setiap muslim ini mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan juga menghindari kemungkaran. Namun dalam perkembangannya ini digunakan untuk memaksa kepada teologi Mu'tazilah ini untuk menerima teologinya tadi, yang mana para ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan Mu'tazilah ini, maka mereka akan diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemakhlukan kalamullah ataupun kemakhlukan Al-Quran. Nah, inilah yang dinamakan dengan mihnah. Para pejabat dan juga ulama yang tidak mau mengikuti kemakhlukan Al-Quran, maka akan dipenjara dan juga disiksa, bahkan ada sampai yang meninggal. Alasannya adalah bahwa orang yang tidak mengakui kalamullah itu adalah makhluk, maka mereka ini dihukumi musyrik. Nah, di antara ulama yang menjadi korban dari mihnah ini, yaitu dari pemaksaan teologi Mu'tazilah tadi, adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang disiksa di penjara dikarenakan tidak mengakui kemakhlukan dari Al-Quran. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.